Shalom, salam untuk teman-teman semua. Jadi ketika saat ini kita akan membahas tentang idola, apakah kira-kira orang yang percaya pada Kristus juga boleh memiliki idola pada banyak artis atau tokoh-tokoh tertentu di tengah-tengah dunia ini? Jawabannya adalah boleh-boleh saja, tidak ada masalah, asalkan ketika kita memiliki idola itu arah hati dan pikiran kita melihat sosok idola itu sebagai sosok yang seperti apa. Kalau sebagai sosok yang bisa menginspirasi dan menolong kita untuk hidup dan mampu berjalan di dalam kebenaran, so tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang pertanyaannya, oke, kalau tokoh-tokoh inspiratif bagus sekali, tapi kalau hanya sekedar artis-artis sinetron, artis film, atau bahkan marak K-pop begitu ya, bagaimana kira-kira menyikapinya? Apakah boleh menggilai atau apakah boleh sungguh-sungguh ngefans dengan mereka? Sebetulnya nggak ada masalah, hanya saja orientasi kita mengidolakannya seperti apa. Hanya saja jangan sampai ketika kita menyukai beberapa sosok-sosok tertentu, jangan sampai kita memiliki kesadaran untuk ingin terobsesi untuk sama dengan dia. Karena kadang-kadang kita jadi memaksakan kehendak diri kita sendiri, bahkan lupa diri, sampai pada taraf kita lupa pada jati diri kita. Sehingga ketika kita berbicara tentang hidup di dalam iman Kristen kita, maka di saat yang sama kita harus menyadari bahwa ketika kita menyukai seseorang, ketika kita menyukai sosok tertentu, jangan lupa kita perlu lihat nilai baik dari orang itu yang memampukan dan menolong kita justru untuk terarah pada hidup kebenaran. Kenapa? Karena kalau bicara tentang hidup kebenaran, maka kita tidak bisa dilepaskan sebagai pribadi yang percaya pada Kristus, tidak bisa dilepaskan pada sosok Yesus itu sendiri. Jangan sampai ketika kita mengidolakan seseorang, kita mengidolakan sebuah grup, kita mengidolakan siapapun itu, membuat kita jadi mudah meninggalkan hidup beriman kita pada Kristus. Sehingga ketika Kristus hidup di dalam langkah-langkah firman dan kebenarannya, maka di saat yang sama kehidupan kita juga harus pertama-tama diorientasikan pada hidup bersama dengan Kristus. Sehingga kalau ditanya, boleh nggak mengidolakan Kristus? Oh, bukan hanya sekedar mengidolakan, tapi ajakannya adalah hidup sesuai dengan kehendak Kristus dan hidup di dalam Kristus. Sehingga ketika kita mampu mengidolakan seseorang atau siapapun dia, kita mampu mengendalikan diri. Kenapa? Karena hidup bukan hanya sebaik dan sebisa atau sebesar idola kita itu, artis-artis besar itu, tetapi lebih dalam daripada itu. Kita mampu hidup dengan nilai-nilai kebenaran yang penuh kebijaksanaan di dalamnya. Kenapa? Karena kita sudah terpaut pada Kristus, sehingga kita mampu melihat kondisi-kondisi di sekitar dunia ini bersama dengan Kristus, sehingga hidup kita mampu diarahkan pada kebijaksanaan. Sebagaimana firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4, Yesus mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku." Maka ketika kita mencoba untuk melihat dunia dengan lebih detail di dalam mata iman, maka di saat yang sama ajakannya adalah untuk mau senantiasa terpaut pada Kristus. Sehingga di dalam keterpautan itu kita mampu menghasilkan kehidupan yang berbuah di dalam kasih. Sehingga kalau Anda dan saya punya idola, maka kita juga harus pintar-pintar mengendalikan diri. Jangan sampai terobsesi sehingga kita tidak mampu berbuah karena kita dibutakan oleh hal-hal yang kita anggap indah secara sederhana terhadap idola yang kita miliki. Jangan sampai lupa diri, jangan sampai lupa prioritas. Jadi ngumpulin duit banyak-banyak untuk apa? Nonton konsernya, untuk beli segala sesuatu pernak-perniknya, sehingga lupa skala prioritas. Padahal kita harus menjalankan kehidupan ini, padahal kita harus memiliki biaya-biaya tertentu dalam kehidupan, sehingga jangan sampai membutakan kita untuk lupa hal-hal yang utama, yaitu hidup di dalam buah-buah baik bersama dengan Kristus. Selamat bersahabat, selamat hidup di dalam Kristus, sehingga buahmu menjadi buah yang indah dan nyata.